bagaimana berangkat umroh gratis, pulangnya berbisnis. Baik, saya to the point aja. Oke. Emang bisa umroh gratis? Pun saya telepon juga Kang Adam. Kenapa tidak? Gini. Umroh itu kan ada bayar pesawat, bayar visa, hotel. Gimana caranya Yes. umroh bisa gratis? Pada dasarnya umroh itu sebenarnya gratis ya. Semua kalau kita lihat teman-teman saya yang menjadi mutawif, yang menjadi tour leader di sana, bahkan warga negara Saudi Arabia yang tinggal di sekitaran Masjidil Haram, itu gratis umrohnya. Bahkan difasilitasi oleh pemerintah. Yang dibayar betul tadi Kang Adam bilang, yang dibayar itu adalah busnya, living arrangement-nya, hotelnya, dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi fokus dari Maktatul Umroh Academy. Bagaimana berangkat umroh gratis, pulangnya berbisnis. Oke, tadi bilang bahwa pesawatnya bayar, Oke. bisnya bayar. Yes. Saya kira gratis itu benar-benar totally gratis. Iya. Mungkin nggak sih? Sangat mungkin, karena sudah dibuktikan baik saya maupun jamaah-jamaah di Maktatul Umroh Academy. Karena begini, kita harus melihat berangkat umroh gratis itu kan sebuah marketing touch ya, bahwa di belakang itu pasti ada turunannya. Contoh, ketika kita mengetahui umroh itu gratis, maka yang harus kita pahami adalah ada upaya atau ikhtiar yang dilakukan sehingga umroh itu gratis. Tidak mungkin ujuk-ujuk saya gratis, tapi itu pun juga bisa. Karena kenapa? Bisa saja ini adalah doanya orang itu, kemudian dia bertakwa kepada Allah, min haitsu la yahtasib, dari rezeki yang tak disangka-sangka datangnya dari mana. Tiba-tiba ada orang yang punya kelebihan uang, kamu mau berangkat umroh nggak? Gratis, boleh. Tapi itu kan butuh effort yang besar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ada yang iman kita masih tipis, ini setipis tisu, bisa mendapatkan umroh itu gratis dengan cara apa? Ikhtiar bumi yang dilangitkan dan ikhtiar langit yang dibumikan. Itulah menjadi fokus edukasi dari Maktatul Umroh Academy. Nah, itu saya tuangkan dalam buku Maktatul Umroh ini, ya, Maktatul Umroh bagaimana berangkat umroh gratis, pulangnya berbisnis. Oke, sip. Sebelum lebih jauh nih, Ya. mungkin teman-teman juga pengen tahu nih, siapa sih sebenarnya? Iya, harusnya kan di awal ya. Cuma Sengaja nih. Kang Adam itu biasanya Sengaja hook-nya dulu gitu ya. Ya, to the point. Oke, gini ya, Kang Adam. Orang kenal saya itu brand name-nya adalah Mr. Mind Muhammad. Dimana nama ini sudah saya bawa hampir 25 tahun. Ya. Sebagai seorang awalnya, nama ini adalah nama panggung. Saya seorang professional magician, di mana-mana dibayar. Dapur saya ngebul dari sulap. Kendatipun basic saya dari seorang santri yang taat. Oke. Ya. Tapi masuk dalam dunia yang abu-abu, alhamdulillah di sana dapat banyak pencerahan, sehingga metodologi dakwah saya menggunakan sulap pada waktu itu, sehingga ada beberapa program TV membumikan sulap dengan hati ya, The Magic of Ramadan, dan beberapa program yang itu. Namun pada akhirnya kesini saya melihat ada kegersangan dalam hati saya sebagai seorang santri, bahwa sebagai manusia harusnya punya prinsip khairun nas anfa'un linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Pertanyaannya, saya sudah bermanfaat apa buat masyarakat yang ada? Oke. Saya menghibur mereka dengan sulap, mereka tersenyum, mereka wow. Tapi apa itu berdampak kepada kehidupan dunia dan akhirat? Ternyata tidak. Nah, singkat cerita, saya kembali ke laptop, kembali ke mabda di awal, di mana saya seorang santri, saya harus berdakwah dengan ilmu yang mungkin sedikit, ya. Apalagi umroh, saya mengambil sebuah tanggung jawab bukan di wilayah pelayanannya, ya, menyiapkan hotel, ini arrangement, bukan. Tapi saya berada di wilayah edukasinya. Maka saya bangunlah namanya Magnet Umroh Academy. Oke. Kenapa nggak magnet haji sekalian gitu kan? Haji rukunnya lebih jelas nih. Yes. Kenapa magnet umroh? Iya, karena sebenarnya kalau kita lihat, orang Indonesia mengatakan umroh itu adalah haji kecil ya. Kenapa umroh? Karena banyak umat Islam yang mereka berharap berangkat haji tapi dengan kuota yang cukup panjang,
yang dibatasi sehingga masa nunggunya lama, ya. Keburu nggak kalau misalkan Adam di usia sekarang ini nabung untuk haji 30 tahun lagi baru berangkat, Kang Adam. Maka apa yang terjadi, Kang Adam? Di sini yang harus kita pahami bahwa kenapa tidak umroh dulu. Betul. Nah, umroh ini juga qadarullah sebagai akronim dari majelis kami. Umroh adalah U-nya uswatun hasanah, M-nya mahabbah, R-nya raja, A-nya itu al-amin, dan H-nya itu khauf. Nah, maka umroh itu adalah sebuah kurikulum bagaimana kita memasyarakatkan umroh. Itu tadi memasyarakatkan uswatun hasanah, mahabbah, raja, al-amin, dan khauf, dan memasyarakatkan umroh dan mengumrohkan masyarakat dengan cara apa? Pola-pola tadi, gratis boleh. Nah, sampai kita sekarang punya program-program yang nanti mungkin kadang juga akan tertarik untuk membahasnya, itu program 3 gratis 1. Sebentar. Ya. Yang saya tahu nih biasanya program-program travel umroh itu 10 Ya. gratis 1. Yes, wajar. Atau enggak yang ekstrim itu 5 gratis 1. Yes. Ini 3 Ya. bisa gratis 1. Yes. Ini kali hotelnya mungkin jaraknya setengah jam lebih atau Iya. 2 jam mungkin dari Iya. Mekah atau gimana Bahkan ini? di luar kota Mekah kali Mungkin ya. di luar kota Mekah gitu ya. Bisa Iya. 3 gitu. Gimana Iya. itu cerita itu? Itulah karena gini, dalam industri umroh itu ya memang banyak travel yang mereka fokus kepada hal-hal teknis. Kalau kami lebih ke hal akademisi, edukasi. Edukasi. Nah, maka Kang Adam, kami itu bekerja sama dengan travel yang mau melihat potensi dari amal jariah ketika kita melayani, memfasilitasi jamaah untuk berangkat umroh. Dimudahkan. Barang siapa memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan segala urusannya. Itu kata kuncinya, itu hadis. Oke. Maka kami membuat, saya sempat lama ya, beberapa bulan tinggal di kota Mekah dan cari hotel-hotel. Wah, ini berpotensi. Nah, tidak seperti yang dibayangkan orang, nanti murah, jauh hotelnya sampai berjam-jam kita jalan kaki atau naik bus nungguin suara. Enggak lah. Kemarin kami udah kirim jamaah kita itu ya paling lama sekitar, kalau jalannya lambat santai sambil nengok kiri kanan itu 11 menit. 11 menit. Nah, artinya kalau dia dengan langkahnya fokus mengejar azan misalkan, itu paling cuma 6 menit. Lebih cepat ya. Iya, kopi pun belum sempat habis itu. Tapi ini saya yakin pasti program 3 gratis 1 ini harganya mahal. Ya, memang banyak orang berpikir demikian. Padahal kita tidak menggunakan instrumen rupiah membayarkannya. Sebentar. Ya. Gimana cara bayarnya? Iya, jadi gini. Barter gitu. Ya, jadi ada program terbaru yang kita luncurkan di Market Umroh Academy, itu 3 gratis 1 itu dengan instrumen emas. Instrumen emas. Ya, emas murni ya, 24 karat, bukan emas perhiasan. Oke. Ya. Nah, kenapa? Kita kan punya tagline bagaimana berangkat umroh gratis, pulangnya berbisnis. Nah, emas ini bisa dijadikan sebagai instrumen untuk kita dalam satu kesatuan, kita beribadah pun juga kita punya bisnis. Oke. Gitu. Nah, Berapa banyak nih emas yang dibutuhkan untuk umroh ini? Untuk 3 gratis 1 itu dibutuhkan 13 kali 3 ya. Berarti kurang lebih mungkin satu orangnya memakan 13 gram 3 dinar. kalau didinarkan. Iya. Kalau dinar itu kan 1 dinar itu 4,25 ya. 4,25 gram ya. Naik dikit lah ya. Ya gitu ya, gitu. Ya, kita menggunakan itu. Boleh dinar, boleh. Yang intinya ya logam mulia. Emas yang penting Emas, ya. ya. Dan bukan emas perhiasan. Oke. Nah, yang menarik ini Kang Adam, kami itu kerjasama Market Umroh Academy itu dengan Public Gold. Yes, bagaimana kita ketahui Public Gold itu adalah perusahaan perdagangan emas, jual beli emas. Ya. Nah, ini sudah berada di Indonesia sekitar 10 tahun. Ya. Di dunia ini sudah 18 tahun, bahkan sudah ada di London, sudah ada di Dubai, di Cina. Nah, Indonesia ini sudah malah lebih awal ya, sekitar 10 tahun. Wow. Nah, di Kota Bandung itu baru 4 tahun. Baru 4 tahun. Iya, berjalan 5 tahun. Artinya apa? Ini potensi besar. Di mana kami bekerja sama dengan Public Gold ini untuk memudahkan masyarakat, ya, untuk memiliki emas. Karena kenapa? Mereka teredukasi lebih awal untuk mengetahui harga emas per hari ini. Per hari ini, betul. Coba Kang Adam bayangkan, sekarang DP-nya 5 juta saja. Oke. Kemudian di Public Gold dia beli emasnya dengan konsep APP, enggak usah cash. Easy payment plan.
di mana dia bisa mengansur 10 bulan tanpa bunga, tanpa tambahan sedikit pun kecuali cuma biaya cetak Rp45.000. Kalau dia 10, kalau dia 13 gram. Oke. Baik. Nah, apa yang menarik di situ, ini akan memudahkan. Tadi kan kita punya semangatnya itu adalah bagaimana memudahkan orang lain untuk membeli kebetulan. Betul. Nah, kita mudahkan. Nah, apa yang membuat mereka mudah? Yaitu tidak harus dengan uang cash saya dulu. Dia punya emas program dan dikunci emasnya di hari ini. Kang Adam tahu hari ini emas harganya berapa? 2,9. What? 2.900.000 per gram. 2.900.000. Yes. Wow. Nah. Kayaknya baru 3-4 hari yang lalu ya, saya update harga emas tuh di angka 2.700.000 ya. Betul. Sekarang sudah di 2 juta. Bahkan 2 bulan yang lalu itu masih 2,3 Kang Adam. Wow. Iya, jadi Wow. ini Apalagi nanti ya kalau misalnya kita anggaplah ikut program ini ya, 13 gram per hari ini di 2,7, mungkin ketika sudah selesai Ya. itu mungkin bisa lebih dari 3 juta harganya ya. betul. Itu menjadi keuntungan untuk nasabah atau para yang mau berangkat umroh atau menjadi keuntungan buat travel. Oh, ini travelnya nyari untung pasti dari kelebihan harga emas nih. Kita ini kan bukan NGO, bukan perusahaan sosial yang bagi-bagi beras di pinggir jalan untuk menangkan suara, gitu kan? Bukan gitu Kang Adam. Kita ini adalah lembaga pure bisnis, tapi di dalamnya itu adalah nilai dakwah yang kita hadirkan. Bukankah dengan mereka menggunakan emas, ini bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga nilai. Betul banget. Nah, contoh ya, 2014 ketika harga emas pada waktu itu Rp500.000, harga umroh pada waktu yang paling mahal adalah 30 juta rupiah. Maka apa yang terjadi? Ketika dikonversi ke emas itu 60 gram emas. Di saat rupiah masih minim, emasnya kan tinggi banyak tuh. Betul. Nah, kita dan sekarang dikurang itu. Ini harga umrohnya ya sekitar 33.500.000. Harga emasnya sekarang murah. Nah, ditambah dengan 3 gratis 1 cuma 13 gram. Ya. Berarti total kalau 13 gram kali 3 itu 39 ya. 39 bagi 4 mungkin sekitar jatuhnya jadi 8 gram, 9 graman mungkin ya. Ya. Wow. Itu. Tapi ya kembali lagi nih ya. Ya. Izin nih, saya panggil dengan Mr. Mind ya. Yes. Oke, izin Mr. Mind. Oke. Umroh itu kan ibadah sunnah ya. Saya sih kayaknya ngejar haji aja deh. Betul. Gitu ya, daripada umroh gitu kan. Tapi pikiran itu salah nggak sih? Sekarang saya tanya Kang Adam umatnya Rasulullah atau bukan? Jelas. Oke, kalau umatnya Rasulullah pasti ngikutin sunnah Rasulullah kan? Betul. Rasulullah itu 4 kali umroh baru 1 kali haji. Sebelum Rasul haji, Umroh dulu. Umroh dulu 4 kali bahkan ya. Iya. Oke, jadi buat teman-teman ya yang lagi nunggu kuota haji atau belum sempat naik haji karena kuotanya panjang sampai 30 tahun ya tadi ya. Betul. Maka teman-teman tidak ada salahnya untuk umroh terlebih dahulu. Terlebih tadi ya dikatakan bahwa Rasulullah SAW sebelum ibadah haji beliau itu umroh dulu 4 kali. Jadi buat teman-teman tenang aja ya. Hajinya mungkin bisa nanti tapi umroh coba 4 kali dulu. Mungkin gitu loh ya. Baik. Ya. Nah, dengan skema tadi Mr. Man bilang bahwa ada program beliau bisa 3 gratis 1 tapi dengan instrumen emas. Oke, kita ngomong tentang bukunya Mr. Man nih ya. Ini tentang magnet umroh. Betul. Ini buku tentang apa nih, Mister? Baik, di buku Magnet Umroh ini membahas tentang riyadhah ya, di riyadhah kita. Di mana ya baik. Riyadhah, di mana riyadhah ini adalah merupakan tamrin, latihan selama 40 hari nonstop. Kita diharapkan begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahajudnya nggak putus, duhanya nggak putus, salat tasbihnya nggak putus, sedekahnya nggak putus, sedekah subuhnya ya. Kemudian salat sunat yang lain nggak putus, bahkan ya salat 5 waktu itu in time. Nah, itu dibahas di buku ini, bahkan dibimbing. Sebenarnya buku ini sama dengan ketika Kang Adam ingat nggak waktu dulu SD ada namanya Amalia Ramadan. Betul. Ya, jadi kalau kita bulan Ramadan itu selama sebulan Kita itu catat ya. Buat buku itu minta tanda tangan Pak Kiai atau imamnya atau orang tua kita. Khotibnya ya. Ya, bahwa kita ini betul sholat
maghrib sholat tarawih tadi kan, sholat subuh tadi. Nah di Betul. sini seperti itu, namun yang menandatangani itu bukan guru atau ustadz, tapi kita sendiri tanda tangan bahwa kita confirm bahwa hari ini semua yang diperintahkan dalam buku ini, semua yang direkomendasikan dalam buku ini sudah dikerjakan dan dilaksanakan. Sehingga apa? Nah inilah tadi, kalau kita kaitkan dengan dalam sebuah ayat dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah ya berikan jalan keluar dari permasalahan hidupnya. Sejatinya bukan cuma untuk umroh saja, magnet umroh itu adalah magnet yang menarik energi positif, energi kebaikan yang berkenaan dengan uswatun hasanah kita, mahabbah, raja alami dan khauf kita. Seperti itu. Oke, tapi mohon maaf nih Mr. Main sebelumnya bahwa ibadah haji dan umroh ini merupakan ibadah yang selalu dikait-kaitkan dengan istilah kalau mampu. Yes. Ya, ini kan kalau misalnya nih buat teman-teman yang memang tidak diberikan kemampuan untuk entah itu mencari gratisan tadi, bayar cash, nyicil, ya atau nabung, tidak diberi kemampuan seperti itu. Itu gimana tuh? Kan jika mampu, jadi boleh dong nggak dilakukan. Kata-kata jika mampu itu kan kata-kata pasif ya, atau kalimat pasif. Jadi kalau kita lihat kembali ke asalnya di ayat yang menjelaskan ayat yang mengatakan man istata'a ilahi sabila. Ya, di situ kan ya diartikan tuh rukun Islam ada yang 5. Yang keempat zakat dan yang kelima adalah naik haji bagi yang mampu. Karena dia menerjemahkan man istata'a ilahi sabila, istati di situ ada bagi mampu, padahal kalau kita lihat struktur bahasa Arabnya bahwa di situ ada kalimat ya, ada huruf sin digabung dengan ta'a, maka di situ mengartikan bahwa itu adalah bagi yang berupaya mampu. Berupaya mampu ya. Yes. Artinya itu kalimatnya kalimat aktif. Contohnya begini, kita kan tahu rukun itu adalah di atas dari wajib. Wajib, betul. Nah pertanyaannya, apakah Allah bercanda atau main-main menjadikan rukun itu? Nah rukun itu kan rumah, tidak ada rukun itu kayak tonggaknya ya. Ketika tonggaknya satu rusak maka hancur rumah itu, benar nggak? Oke. Nah rukun Islam itu ada 5. Islam ini dibangun oleh 5 rukun ini. Nah ketika yang terakhir itu kita terjemahkan bagi yang mampu, pertanyaannya boleh nggak kalimat bagi yang mampu itu kita sematkan atau gabungkan di rukun Islam yang kedua? Atau yang pertama mungkin ya. Mengucapkan Kan mengucapkan kalau misalnya nggak bisa, ya gitu dalam kan? arti masih bisa. Masih bisa. Masih Berarti bisa. intinya rukun itu meskipun tidak bisa dilaksanakan, Yes. saking wajibnya, Ya. saking harus dilakukannya, Ya. maka ada semacam ruksohnya. Oke, kalau kamu nggak bisa berucap, Ya. kamu dalam hati Ya. atau dengan bahasa isyarat. Ya, Jika yang kedua, ya sholat, ya kan? Sholat bagi yang mampu nggak bisa. Tidak semua ada dalam ilmu fikih itu turunannya. Kalau nggak bisa berdiri duduk, kalau nggak bisa duduk berbaring, kalau nggak bisa berbaring isyarat, nggak bisa isyarat disolatin. Betapa pentingnya sholat ini. karena sangat pentingnya ya. Yang membedakan antara muslim dan bukan muslim itu adalah sholat. Sholat. Oke, yang kedua puasa Ramadan. Di situ disematkan bagi yang mampu saja, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Maka yang terjadi adalah itu. Nah, yang berikutnya yang keempat itu adalah dengan bayar zakat ya bagi yang mampu. Ini masa setahun itu cuma 50 kurang lebih ya 3. Bahkan Ya. kalau zakat itu kalau nggak mampu dijakati, saking pentingnya zakat itu ya. Betul. Nah ini konteks haji itu berarti bagi yang mampu itu tadi Mr. Man bilang bahwa bagi orang yang berupaya mampu. Izin Mister, upaya mampu ini kalau misalnya saya memulai untuk tabungan haji nih ya, atau tabungan umroh, itu kan upaya saya nih. Yes. Secara tidak langsung saya sudah berhaji dong. Ya, jadi begini. Makanya pentingnya ilmu dulu baru amal. Oke. Banyak orang dalam ibadah umroh maupun haji itu ada tiga ibadah yang bersatu menjadi satu kesatuan. Apa itu? Ibadah maliyah, harta. Tadi kita lihat tadi berupa mampu dengan harta, mampu nggak dia menabung, mampu nggak dia beli. Terkadang kita bersembunyi dengan kalimat bagi yang berupaya, bagi yang mampu. Padahal ketika dipilih duluan haji umroh atau beli motor, pasti motor dulu. Pasti motor dulu. Iya, atau rumah dulu kan gitu. Itu kan aneh. Nah, Iya. yang kedua ini harus kita pahami bahwa
ibadah umroh itu bukan hanya ibadah yang menyiapkan kesanggupan dari harta, tapi jismiyah, fisik kita. Nah yang terakhir ini yang paling concern kami lakukan, apa? Ibadah qalbiyah, Qalbiyah. hati. Ini kalau tidak punya ilmunya, maka apapun yang kita lakukan di sana itu akan mardud, tertolak. Makanya Umroh Academy fokus, sehingga kita punya tagline, mabrur dulu sebelum umroh. Jadi kita bisa mabrur dulu nih ya, Yes. sebelum kita berangkat umroh. Yes. Wow. Ini by the way nih, mungkin teman-teman pengen tahu nih gimana caranya bisa menghubungi Mr. Mind nih. Oke. Iya, kalau mau lebih dalam lagi boleh cek saya di sosial media, ada di Mentor Mr. Mind, baik IG The Mentor ya. The Mentor, Oke. The Mentor Mr. Mind, ada di sana, di IG kita, di sosial media ya, di YouTube, kemudian di TikTok kita ada di sana. Dan saya mengedukasi, saya di Mentor khusus untuk emas ya, bagaimana menggunakan instrumen emas ini sebagai penjaga nilai kita, kehidupan kita. Dan saya di boleh disebutkan nomor handphone saya, boleh? Boleh, silakan. 0822 ya, 0822 50.000, nolnya 4 ya, 50.000 497. Saya ulangi, 0822 50.000 497. Boleh langsung menghubungi nanti di sana. Nanti kalau yang pengen tahu lebih dalam lagi tentang bagaimana 3x1, bagaimana berbisnis dengan emas, maka bisa menghubungi saya. Kenapa sih harus 40 hari? Emang nggak bisa 30 hari? Atau saya pengen shortcut deh, pengen 1 minggu, tapi saya sudah bisa menguasai buku tersebut. Ya, baik. Sebenarnya tidak perlu menguasai buku ini. 40 hari itu ada nilai filosofinya, angka filosofinya ya. Oke. Ada filosofi di mana 40 ini punya angka-angka yang kita bisa dalami. Dan ini biasa saya jelaskan di majelis saya. Oke. Ya. Nah, 40 hari ini pun juga kita bisa melihat bahwa apakah kita punya keseriusan untuk bisa begitu dekat dengan Allah. Karena gini, Kang Adam, orang yang beriman itu, keimanan itu akan teruji jika dia begitu dekat dengan Allah. Kan konteksnya begini, jika disebut nama Allah, adakah hati kita bergetar? Takut ya. Ya, takut itu kalau orang kan lari, kita takut dengan anjing, kita takut dengan setan misalkan, ada hantu, kita kan kabur dari Betul. lari. Sedangkan takut dalam hal ini adalah semakin dekat dengan Allah. Oke. Jadi, nah, makanya Riyadhah 40 hari ini melatih. Riyadhah itu dalam bahasa Arab namanya tamrin, training, latihan. Tiap malam kita bangun tahajud. Betapa tidak beratnya latihan ini. Yang tidak biasa tahajud pasti akan terasa berat. Banyak jamaah saya itu tahunan baru selesai 40 harinya non-stop. Karena kalau dia lupa harus ulangi dari awal lagi. Wow. Kalau sudah 10 hari berat ini, berat ya. Ya. Ini buat teman-teman ya, kalau 40 hari bolong 1 ya, baru 20 udah bolong. Ya ulang lagi dari awal. Waduh, berat banget ini, berat Iya, banget. betul. Tadi riadohnya tuh apa ya tuh Mister? Oke, riyadhahnya itu tahajudnya minimal 2 rakaat dan 1 rakaat witir Witir. ya. Kemudian salat tasbih ya. Kemudian ada sedekah subuh ya. Nilainya tidak ditentukan, minimal Rp2.000 boleh. Kemudian sholat duha. Adapun sholat wajib itu sudah in time, bukan on time. Bukan on time, In time, tapi iya. in time. In time itu kan 5 sampai 10 menit sudah standby ketika sudah mau azan dikumandangkan gitu. Itu berat juga kan? Cukup berat juga, sangat, itu yang paling berat sebenarnya sih. Jadi mungkin buat teman-teman ya, untuk meraih kemenangan Ya. itu biasanya teman-teman pakai formasi sekarang itu 4-3-3. Oke. Sekarang salah ya. Formasi meraih kemenangan adalah 2-4-4-3-4. Iya. Ya, ingat ya, kalau teman-teman mau dapat prestasi luar biasa di hadapan Allah, jangan pakai 4-4-2 atau 4-3-3. Iya. Tapi pakai 2-4-4-3-4. Hanya buat teman-teman yang suka main bola mungkin yang tahu hal ini ya. Oke, kita kembali ke 40 hari tadi ya. Iya. Jadi selama 40 hari ini kita nggak boleh terlewatkan sedikit pun. Iya, kalau serius dengan kehidupan kita di dunia, ingat Kang Adam, dunia ini adalah tempat kita meninggal, bukan tempat kita tinggal. Betul. Bahkan Maka, ya. Untuk masuk surga pun kita harus meninggal. Iya. Sekarang saya tanya, siapa yang mau masuk surga? Biasa jamaah mengatakan, saya angkat tangan. Siapa yang mau masuk surga sekarang? Oh, nggak bisa. Kenapa? Karena syarat masuk surga harus Mati ya? dulu. Gitu. Oke, tapi ini unik sekali ya, karena memang ada beberapa
buku ya yang menyatakan bahwa habit itu baru bisa dirubah memang setelah 40 hari Betul. dilakukan. Mungkin ini salah satu Ya itu secara psikologisnya ya, tapi secara spiritualnya sebenarnya ada beberapa ketika dijelaskan di Al-Quran Nabi Musa ya menunggu turunnya Taurat dan sebagainya, kemudian banyak nilai-nilai filosofi. Sebenarnya ini dibahas dengan materi yang lebih mendalam kita, sehingga perubahan karakter itu bisa terjadi di di proses 40 hari tadi. wah, oke. Sip, ini menarik banget ya buku Mahanait Umroh ini ya. Ini bisa didapetin di mana bukunya nih? Oke, sekarang kan kita punya kantor cabang di Bandung ya Kang Adam ya. Bisa nanti sana di daerah Arca Manik Di tepatnya. Arca Manik ya. Di lantai 1 dari lobi di Bandung TV. Nah, bagi yang pengen boleh langsung ke sana untuk mendapatkan bukunya, atau kita nggak buat di online ya, karena memang ini kalau dibeli terus dibaca nggak boleh. Ini buku ini dibeli harus dibacanya 40 hari Kang Adam. Jadi nggak boleh langsung habis ya? Nggak boleh, karena nggak efektif. Karena buku ini memang dirancang demikian 40 hari. Karena setiap hari ada ikhtiar bumi kita dengan membaca buku. Ada ikhtiar bumi kita melafazkan sugesti atau afirmasi. Segala puji bagi Allah, saya sedang gembira, bahagia dan bersyukur karena saya selalu diberkahi. Saya adalah magnet uang dan uang mengalir dari mana saya ke dalam hidupku. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Saya memenuhi panggilanmu ya Allah untuk berangkat umroh gratis bersama dengan keluarga tercinta. Oke, jadi ingat ya teman-teman, doanya harus tepat ya. Yes, Karena Allah itu bersama dengan persangka hambanya. bersama dengan prasangka hambanya. Terus ada juga yang bilang bahwa Allah itu maha kaya. Jadi kalau minta jangan sedikit-sedikit katanya. Oke, Mr. Man, kembali lagi ke umroh ini ya. Oke. 3 gratis 1 ini, Mr. Man, pakai travelnya itu travel yang sudah terpercaya kah atau memang Ya pastinya. gimana? Kalau kami kan sebagai lembaga edukasi, kita ini adalah Maket Umroh Academy, ada kata-kata akademi. Berarti kami tidak punya kewenangan untuk memberangkatkan. Karena di Indonesia ada aturan yang tegas bahwa yang boleh memberangkatkan umroh itu dan haji itu adalah travel yang sudah punya PPIU. PPIU. Ya, jadi di mana ini adalah perusahaan yang sudah berizin untuk menyelenggarakan umroh dan haji. Dia penyelenggara ibadah umroh dan haji. PPIU itu adalah perusahaan penyelenggara ibadah umroh dan haji. Nah, itu di Indonesia nggak banyak Kang Adam. Maka kami memang cari yang punya legalitas formil seperti itu. Kita bekerja sama. Beberapa waktu yang lalu kami kerjasama dengan travel ya, ada Amira Mekah, kemudian kita sekarang dengan Sianok, dengan Dharma Travel. Nah sekarang juga untuk di Bandung kita kerjasama rencana nanti dengan Andalus Travel seperti itu ada. Oke. Ini agak ekstrim nih pertanyaan saya nih. Ya. Mr. Man, boleh nggak sih saya berangkat dulu terus bayar belakangan? Oh boleh. Ya ada program juga namanya program pembiayaan syariah, di mana orang berangkat umroh itu dia DP saja dulu. Stop dulu sampai situ. Ya. Berarti ngutang dong. Ya benar. Bagi orang awam mungkin menganggap ini utang, tapi akadnya bukan utang. Oke. Akadnya itu adalah ijarah multijasa, kita menyewa. Kalau utang kan meninggal dunia tetap harus dibayar kan. Betul. Nah kalau ini meninggal dunia langsung diputihkan. Langsung lunas ya? Iya langsung lunas. Gitu. Wow. Jadi tadi kita bayar dulu berapa sebenarnya itu? Nah itu bisa 20% dari anggaran biasanya. Dan itu kan kebijakan dari pihak ketiga ya. Dalam hal ini beberapa pembiayaan syariah yang biasa kerjasama dengan kita, ada Amitra Syariah. Nah, ini bisa jadi sponsor nanti di sini nih Kang Adam. Oh insya Allah harus nih ya, kita undang ya. Iya harus diundang Mitra ini, karena kita sudah sebut namanya, harusnya kan atau di tweet gitu. Tolong dibawa ini, saya punya jamaah, bilang aja gitu, kita punya jamaah yang berangkat. Nah menariknya itu kita bisa ansur. Nah ketika ini menjadi akadnya ijarah multijasa, dia itu pembayarannya itu menggunakan per bulan, tinggal tenornya berapa lama. Oke. Ya. Kemudian dia tidak punya jaminan. Tanpa jaminan. Karena mereka ya itu tadi sudah terdaftar di DSN, Dewan Syariah Nasional. Oke. Ya, bahwa sistem yang mereka terapkan ini sudah sesuai dengan syar'i,
disahkan oleh Dewan Syariah Nasional gitu. Tapi takutnya nggak berkah ya Mister nih kalau misalnya kita ibadah pakai ngutang. Iya, itu kan kalau kita tidak paham, kalau kita menganggap itu utang. Oh. Kan sekarang gini, ada analoginya Kang Adam ya, kalau ekstrim, Kang Adam suka ekstrim ya. Sekarang yakin nggak dengan istri Kang Adam itu halal berhubungannya? Insya Allah halal. Iya, kenapa? Karena ada ijab kabul. Yes, itu dia. Ya. Kan yang membedakan kita itu berzina dengan tidak berzina kan di ijab kabul, Di ijab kabul. di akadnya kan. Nah kita punya akad kita ini bukan utang piutang. Akad kita ini apa, Kang Adam? Itu ijarah multijasa, sewa. Mungkin seperti misalnya kita sholat Jumat pakai motor cicilan. Oke. Apakah sholat Jumatnya tidak sah? Enggak. Tetap sah ya. Tetap sah soal Gitu sesuai dengan aturan yang ada. Sesuai dengan aturan yang ada ya. Tapi proses dia menjalankan itu di situ menjadi masalah karena kan ketika dia akadnya dengan leasing motor itu ada terindikasi ada riba, maka di situ haramnya tuh. Jadi Tapi tidak ibadahnya tetap, Ya, ibadahnya tetap Iya, tetap. sah-sah Tetap saja ya. sah-sah. Nah, apalagi ini misalnya umroh, di mana umroh itu tadi ya, sebenarnya umroh itu gratis, bisa dilakukan berkali-kali bahkan Iya. jika di sana ya. Nah, hanya mungkin perjalanannya itu menggunakan perusahaan pembiayaan yang tentunya anti riba. Ya syariah. Yang syariah. Tapi nggak tepat juga kalau Kang Adab tadi menganalogikan orang sholat Jumat motornya kredit. Kredit ya. Tapi kalau kreditnya syar'i boleh. Boleh ya. Karena tidak ada salah dengan akad kredit itu. Betul, betul. Rahan kalau dalam bahasa ini rahan atau gadai atau kita sistem kredita itu ya. Cicil ya. Iya, cicil ansur tidak ada salah. Yang penting akadnya sesuai enggak dengan syar'i. Tidak ada terindikasi di situ ada bunga, ada apa gitu. Oke, ini menarik banget nih sebenarnya karena saya belum umroh ya, mungkin saya belum banyak bisa bertanya nih Iya. tentang umroh itu seperti apa. Tapi ini cukup menarik banget nih bahwa di programnya Mr. Mind ini kita bisa bayar umroh menggunakan gold, emas ya. Nah, Mr. Mind, izin. Tadi Mr. Mind mention salah satu perusahaan emas ya. Iya. Namanya itu Public goal. Public Gold ya. Nah, ini amanah nggak nih? Ya. Oke, jadi gini, kalau kita lihat aman tidak aman itu kan dia punya track recordnya. Sekarang sudah 18 tahun di dunia. Bahkan baru-baru ini buka kantor cabang tahun lalu di Dubai, di London, dengan di Shanghai, Cina. Ya, dan kita bisa lihat di Indonesia ini sudah 10 tahun, bahkan menjelang 11 tahun Kang Adam. Artinya apa? Kalau ini terindikasi dia tidak amanah dari sejak awal, udah selesai deh. Scam misalnya Iya, ya. scam, udah. Scam ini kan paling lama 5 tahun. Kalau Mungkin lebih cepat ya udah. makanya udah 1 tahun udah selesai. Ini Public Gold ini sudah sampai tadi di Indonesia? Di Indonesia sudah punya 7 kantor cabang. 7 kantor cabang berapa lama? Itu 11 tahun ini. 11 tahun. Iya. Jadi sudah cukup trusted lah ya. Yes, trusted. Jadi kita bisa lihat juga kita ini lebih mengedepankan itu adalah pembelian emas fisik. Nah, kembali nih izin sebelum dilanjut. Saya tuh kalau beli emas pengennya bisa dipegang emasnya. Karena banyak ya kita Iya. mungkin tahu ya bahwa emas-emas yang beredar di Indonesia itu nggak boleh dipegang. Betul. Karena takut mengurangi nilai dari emas itu tersendiri. Kalau di Public Gold sendiri mungkin nggak sih emasnya saya pegang gitu kan? Iya, iya. Oke, Kang Adun langsung saya buktikan ya bisa dipegang atau tidak. Ini kita ada emas 10 gram. Ya, ini emas 10 gram ya. Nah, ini 10 gram. Ini tinggal dibuka saja. Ya, ini. Ya, ini ya, 10 gram ya. Nah, ini. Dia tinggal dibuka seperti ini. Nah, ini dia. Ini produksi dari Public Gold ya, 10 gram. Nah, Itu berapa rupiah itu? kalau kita lihat per hari ini sekitar 27-28 juta. Wow, tadi kalau misalnya 2.900.000, 29 juta berarti ya? Ya, tapi kalau dia di gramasi besarnya dia bisa lebih murah. Oke, dengan biaya cetak tadi Nah, dia- hanya 45.000. Kurang lebih 45.000, 54.000. Tapi itu kalau dipegang itu nanti jualnya malah murah lagi. Ini yang menarik. Bahkan digigit pun tidak ada masalah karena kenapa ada 2 yang menentukan nilai dari emas itu, beratnya dan gramasinya. Yang orang ini tidak ada hubungannya dengan gini, tidak ada.
keringat atau apa. Nah, kecuali kalau dia punya kandungan zat yang lain. Nah, Oke, itu atau mungkin terpotong mungkin ya. terpotong. Kalau ya kan selama beratnya sesuai dan dia punya kadarnya ya 99,9 itu kan ada yang juga 916. Iya. Nah, ini 99,9 maka 24 karat. Maka itu nilai segitu. Gitu. Wow, jadi emas public gold ini tentunya bisa dipegang ya? Bisa dipegang langsung dan menarik yang tidak eksklusif, kita mau jual di mana saja boleh kan ada. Bisa ya? Bisa mah. Ini bagi mau umroh atau mau haji daripada bawa uang banyak-banyak uang kertas ya. Iya. Kita kemudian kita ini di sana bawa ini nggak perlu ke money changer, langsung ke toko emas aja di sana jual. Harganya dengan harga sana Kang Adam. Betul. Bukan harga kita di sini rupiah. Harganya harga Real ya, oke. Kalau 1 real sekarang itu sekitar 4.500 per real. Gitu. Oke. Jadi menarik untuk kita bisa mainkan. Jadi ketika nanti kalau kita umroh, kita Iya. Nggak usah bawa duit banyak ya, cukup Kebayang bawa nggak? emas Ini aja ya. 27 juta. Saya bawa di tas, kan ketahuan banget tuh. Iya, Saya iya. kantongin aja kan ada. 27 itu kalau uang 100 ribuan segini ya. Iya. Nah, ya. Ini hanya segini gitu ya. Nah, Kebayang dikantongin selesai. Kebayang kalau Kang Adam bawa 100 gram, Waduh. ya 270 juta. Ya, 250 sekitar miliar. 270 juta ya. Itu mau bawa gimana tuh? Sekantong gitu ya. Iya. Susah ya. Susah. Kalau emas hanya Ya, sekitar. satu keping Dan kecil dia ya. liquid, tidak perlu daftar rupiah, harus diganti dulu uangnya. Iya, betul. Iya, Dan kan. lagi kalau nggak salah rupiah itu kalau di money changer dia harus rapih. Tapi tidak boleh kusut. Tidak boleh kusut dan lain-lain. Kalau Iya. ini Kan? dalam kondisi apapun Dalam asal beratnya sama, ya, dan kemurniannya kandungan sama, sama. selesai. Terus, Oke. Oke. Kalau haji butuh berapa gram nih? Nah, kalau kita biasanya pakai dinar sekitar 200 gram atau sekitar 20 hampir 20 tidak sampai 20 ini ya dinar. Kurang lebih 20 dinaran lah ya berarti ya. 20 dinar. Kalau mau haji yang ini haji plus ya, haji premium yang tidak harus menunggu lama. Nah, itu pun juga kita harus hati-hati. Nah, kalau haji yang masa tunggu ya cuma 50 gram Hanya 50 gram. kan. 50 gram saja. Berarti kalau yang itu tanpa masa tunggu ya? Iya, kalau yang mau yang tunggu itu ya 20 dinar sekitar 200 gram. Wow. Oke, ini menarik banget nih tentang emas dan tentang umroh ya. Iya. Tapi sampai saat ini nih penerimaan masyarakat terutama jamaahnya Mr. Mind terhadap emas ini seperti apa sambutannya? Iya, jadi apa? Masyarakat sana saking antusiasnya karena kan jamaah saya itu tersebar antara di Padang, kemudian Bandung, Jawa Tengah, ya, kemudian Jawa Timur, kemudian sampai ke Papua. Mereka ini para emak-emak yang sudah lolita, Lolita ya. lolos 50 tahun. Lolos 50 tahun, Nah, oke. Yang jelita itu masih sedikit dong. Jelang ya. Jelang 50 tahun. Kalau saya kira Lolita itu loading lila tiada tara misalnya. Ya, bisa juga gitu. Bisa juga ya? Karena saya ajarin ikut majelis ini kalau offline di ruangan, pahim tuh, pahimna. Mereka paham. Keluar dari pintu sudah lupa lagi dong. Ya betul tadi Lolita lolos. Loading lila ya. Loading lila Tiada tiada tara. tara. Udah gitu. Tapi masya Allah dengan berkah para emak-emak kita ya, ayahanda kita yang sudah lolita, mereka ini adalah orang-orang yang pada akhirnya bisa mau menjemput husnul khatimah. Nah, dengan adanya emas ini instrumennya luar biasa, disambut baik. Ya, disambut baik. Dengan saya kan rutin mengedukasi jamaah saya di Jamaah Market Umrah Academy kami sebutnya. Oke. Itu setiap malam ini ya, malam Kamis, malam Jumat hari Kamis, kemudian di hari Sabtu malam Ahad. Oke. Malam Sabtu ya. Ya. Berarti hari Jumat malam Sabtu. Selalu ada ya. Selalu ada. Oke. Keren banget nih ya Mr. Man ya. Bukunya teman-teman bisa coba dapatkan langsung di kantor cabang Magnet Umroh ya, di Arca Manik ya. Ya, siapa? Tepatnya di lantai 1 Bandung TV ya. Teman-teman boleh datang ke sana dan coba dalami lebih dalam lagi tentang buku Magnet Umroh ini. Oke, untuk terakhir Mr. Man boleh dong kasih quotes kata-kata untuk teman-teman supaya mau umroh dan mau cepet-cepet umroh. Silakan. Era digital hari ini
butuh percepatan, ada namanya quantum leap. Maka ibadah pun juga harus mengalami itu. Bukan sholatnya tanpa tumaknina, tapi sholatnya yang betul-betul mempercepat kita. Kalau dulu orang tua kita harus berangkat haji butuh berapa puluh tahun, kita bisa berangkat umroh dulu dengan hanya punya niat, take action, dan berangkat besoknya. Sampai berjumpa di Baitullah. Oke, terima kasih banget Mr. Man atas kunjungannya. Doakan juga saya ya. Amin. Semoga saya bisa cepat-cepat menginjak tanah suci. Amin. Dan beribadah di sana. Amin. Oke, buat teman-teman jangan lupa terus saksikan podcast DPR, Dewan Podcast Rakyat, di mana di sini rakyat didengar ceritanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.